Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Yang saya hormati jubir praksi rakyat yang melekat dan tidak akan tergantikan di praksi rakyat, Bang Rojak Daud SH. Yang saya hormati ada Ketua DPW 5PS Jabar Banten, Bang Aceh. Yang saya hormati ada dari perwakilan BPN Kantah Kota Sukabumi. Namun sayang, sebetulnya kan persoalan reforma agraria adanya di Kabupaten Sukabumi karena di kota lahannya sempit, penuh dengan pembangunan yang semeraut, tidak jelas dan belum selesai. Tapi yang hari ini hadir ternyata BPN Kantah Kota Sukabumi, BPN Kantah Kabupaten Sukabumi ternyata tidak hadir. Yang saya hormati tuan rumah Kang Yana Fajar, Pak Doktor, kawan-kawan juang semuanya, yang saya banggakan ada teman-teman IMM, teman-teman Gema Petani, dan kawan-kawan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu menerangi jalan kehidupan kita dan selalu membimbing kita untuk bagaimana bisa melakukan hidup ini dengan baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dan dari GMN ini dikasih kesempatan oleh praksi rakyat untuk sedikit menyampaikan pandangannya terkait bagaimana ide rekognisi ini kan berbicara bagaimana pengenalan ide dan juga gerakan pengurusan reforma agraria yang berkeadilan di Sukabumi Raya. Namun saya bingung Bang, harus menyampaikannya ini gimana? Dengan petani tiap hari ketemu, dengan teman-teman perjuangan tiap hari ketemu. Jadi kita mau menyampaikan ke siapa hari ini di sini? Karena dari unsur pemerintah daerah tidak hadir, dari BPN selaku leading sektor bicara reforma agraria tidak hadir. Lantas kita hari ini di sini berbicara untuk siapa dan berbicara bagaimana berbicara mengenalkan ide dan gagasan berbicara reforma agraria untuk bagaimana agar bisa berkeadilan di Kabupaten Sukabumi ini ketika para stakeholder yang memang mempunyai kebijakannya tidak hadir. Tapi terlepas itu tidak mengurangi kenikmatan kegiatan hari ini, tidak mengurangi bagaimana sakralnya acara ini, karena pengenalan ide juga perlu disampaikan kepada teman-teman adik-adik yang hari ini memang masih menduduki di dunia kuliah, masih menduduki di kampus, sehingga teman-teman juga bisa nanti ke depannya berbicara reforma agraria di Sukabumi, khususnya Kabupaten Sukabumi yang secara letak geografis hampir 70% ini bawah wilayah X, HGU, HGB, hak pakai dan lain sebagainya, bahkan ada tanah tanpa bertuan sekalipun, ada lahan kehutanan dan lain sebagainya. Ini kan luas wilayah secara letak geografis yang begitu besar, namun hampir 70% lokasi ataupun status lahannya ini HGB, hak pakai, HGU, dan juga kehutanan. Sehingga pengenalan ide ini perlu disampaikan dimulai daripada regulasi-regulasi yang hari ini dikeluarkan oleh pemerintah. Karena menurut Gunawan Gunadi juga ada beberapa faktor, ada beberapa indikator untuk bagaimana bisa terwujudnya agenda reforma agraria sejati ini. Salah satunya adalah ada kemauan politik dengan dibentukkan dengan sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan. Dan hari ini kiranya pemerintah pusat mengeluarkan beberapa regulasi-regulasi pembaruan untuk bagaimana berbicara mewujudkan agenda reforma agraria sejati yang tertuang di nawacita yang tadi kata Komandan SPI, nawacita ini seperti diperkosa atau dikhianati katanya.
yang tertuang di nawacita bahwa hari ini ada beberapa regulasi-regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dan sudah dikeluarkan. Ini berbicara reforma agraria. Pertama, perlu saya sampaikan ke teman-teman karena sebagai berbicara rekognisi adalah penyampaian ataupun pengenalan ide dan gagasannya, bahwa Perpres 86 ini sebetulnya akan bertransformasi menjadi aturan baru. Untuk uji publik sudah dilakukan oleh pemerintah. Tinggal hari ini bagaimana sama-sama kita mendorong agar Perpres yang akan keluar baru ini bisa keluar secara utuh representatif dengan apa memang yang dibutuhkan oleh rakyat, terutama untuk bagaimana penyelesaian reforma agraria ini. Kita berbicara di Perpres 86 sudah cukup luar biasa, sudah cukup walaupun masih belum sempurna, belum maksimal bicara regulasi untuk mewujudkan reforma agraria ini, tapi setidaknya ada sedikit kemauan politik yang dituangkan dalam bentuk peraturan oleh pemerintah. Tinggal hari ini pertanyaannya, bagaimana tinggal pemerintah daerah ini mampukah mengejawantahkan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan mampukah pemerintah daerah ini menjabarkan bagaimana bentuk daripada reforma agraria sejati ini, dan bagaimana bentuk daripada reforma agraria yang berkeadilan di Sukabumi ini. Karena berbicara reforma agraria, berbicara lahan, juga tidak lepas peran penting dan peran sentralnya pemerintah daerah. Karena bagaimanapun proses penataan ini, penataan status tanah, penataan lahan, ini juga perlu adanya sebuah regulasi yang ditopang juga di daerah. Harusnya pemerintah daerah juga mengeluarkan regulasi di atasnya sudah ada, UPA sudah jelas, Perpres sudah jelas, sampai ke Permen sudah ada. Tinggal bagaimana di daerah ini bisa mengejawantahkan regulasi yang ada di pusat ini dalam bentuk turunannya di daerah ini, agar reforma agraria ini bisa terwujud dan bisa terrealisasi sebagaimana mestinya. Namun juga perlu kawan-kawan sadari dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa bicara reforma agraria, bicara ide dan gagasan reforma agraria, ini juga kan tidak terlepas daripada peran teman-teman mahasiswa. Kenapa tidak terlepas daripada peran teman-teman mahasiswa? Sesuai dengan tema yang diangkat oleh fraksi rakyat adalah rekognisi, penyampaian ataupun pengenalan ide. Ke depan kawan-kawan mahasiswa juga harus berani menyampaikan kepada para petani bahwa hari ini ada regulasi-regulasi yang dikeluarkan, bentuk reforma agraria seperti apa, sehingga apa? Petani ini bisa melek dan sadar terhadap regulasi. Karena tugas kawan-kawan mahasiswa hari ini bukan hanya duduk di bangku kuliah, bukan hanya mendengarkan apa yang memang menjadi arahan dosen, akan tetapi juga ada tugas kawan-kawan yang memang harus mampu juga mencerdaskan masyarakat, terutama berbicara reforma agraria. Kawan-kawan mahasiswa juga harus mampu menyampaikan regulasi-regulasi ataupun aturan-aturan hukum yang ada di negara ini supaya petani juga tidak salah kaprah, supaya petani juga tidak selalu diintimidasi. Perlu ada pendampingan dari kawan-kawan mahasiswa hari ini, karena petani ini terjadi diintimidasi, terjadi dikriminalisasi karena ketidaktahuannya, karena tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang memberikan pemahaman dan wawasan terkait aturan-aturan main bagaimana berbicara reforma agraria. Walaupun aturan mainnya agak berbelit, walaupun aturan regulasi undang-undangnya agak banyak berbicara reforma agraria ini, tapi saya yakin ketika kawan-kawan mahasiswa mau live in, ketika kawan-kawan mahasiswa mau belajar, ketika kawan-kawan mahasiswa ini mau membaca terkait regulasi-regulasi reforma agraria dan prinsip-prinsip agraria, saya yakin juga petani juga tidak akan ada yang dikriminalisasi ketika kawan-kawan mau turun ke lapangan, mau melebur bersama rakyat, mau melebur bersama kaum tani. Ini kan PR-nya. Terus yang kedua juga PR-nya ada di pemerintah daerah. Mudah-mudahan nanti Bapak ketika ada nasib dipindah ke Kabupaten Sukabumi, ini tolong Pak, tolong dicatat dari BPN, walaupun BPN-nya kota, tolong dicatat, siapa tahu nanti pindah ke Kabupaten Sukabumi, ini juga bisa dituntaskan persoalan reforma agraria yang ada di Kabupaten Sukabumi ini. Belum lagi tadi disampaikan oleh Pak Acep Ketua Gema PS bahwa bukan hanya sektor HGU, HGB saja yang ada di Kabupaten Sukabumi, juga kehutanan. Sektor kehutanan ini memang ada beberapa regulasi juga yang perlu teman-teman mahasiswa sampaikan. Terkait tadi ada PPTKH itu ada aturannya sampai ke Permen nomor 7 tahun 2021. Terkait juga hari ini bagaimana penyelesaian reforma agraria Baji yang dikatakan bahwa tidak bentuk dalam sertifikat hak milik, akan tetapi dalam bentuk hak pakai selama 35 tahun.
Ini juga ada permennya, permen nomor 4, ada SK-nya dan lain sebagainya. Sehingga saya kira ini sudah sangat jelas, sudah cukup jelas berbicara regulasi dan aturan. Tinggal bagaimana hari ini mentalitas pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, mental birokrasi, mental pejabat yang ada di Kabupaten Sukabumi, mau tidak bagaimana menyelesaikan konflik agraria yang hari ini terjadi di Kabupaten Sukabumi. Kan itu yang menjadi persoalan yang mendasarnya. BPN-nya mau tidak menyelesaikan konflik itu. Regulasi sudah difasilitasi, regulasi ada. Tinggal bagaimana hari ini kemauan politik dari pemerintah daerah mampu untuk menyelesaikan itu, karena masyarakat membutuhkan itu. Ini kan yang menjadi persoalannya. Mentalitas birokrasi yang ada di Kabupaten Sukabumi, mentalitas birokrasi yang ada di bawah ini tingkat kabupaten, yang memang secara narasi, oh tentu saya mendukung, tapi secara tindakan tidak konkret mereka menyelesaikan konflik agraria di Kabupaten Sukabumi ini. Tidak ada keseriusan, sehingga masyarakat selama bertahun-tahun menggarap di lahan yang tanpa kejelasan statusnya, itu dibiarkan oleh pemerintah daerah. Prinsipnya masyarakat kan hanya satu, menanam adalah melawan. Terus-terusan melawan, yang mau sampai kapan? Kan generasi mudanya, teman-teman mahasiswa juga tidak mau memahami aturan-aturan reforma agraria, regulasi-regulasi reforma agraria, pasti terjun ke lapangan. Karena bagaimanapun isu rakyat ini yang muncul dari rakyat, bukan dari kalangan elit. Tentunya kawan-kawan harus berani melebur, harus berani mengambil tindakan seperti apa disampaikan tadi oleh perwakilan dari Serikat Petani Indonesia. Bagaimana hari ini keberpihakan teman-teman juga, karena sudah jelas pemerintah daerah ATR BPN tidak berpihak kepada petani. Apakah teman-teman mahasiswa juga mau dikatakan tidak berpihak? Kan tidak mungkin. Statusnya sama sebagai masyarakat, hanya teman-teman mempunyai gelar maha. Yang mempunyai gelar maha kan hanya dua, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, dan teman-teman mahasiswa. Saya kira tidak ada lagi yang memiliki gelar maha selain daripada dua itu. Artinya petani, masyarakat kecil berharap kawan-kawan itu maha, sebagai maha itu ya sebagai apa? Sebagai tempat untuk masyarakat yang, mohon maaf dalam tanda petik, tidak pernah mengenyam pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Nah, sehingga itu menjadi PR kita ke depan, karena sudah jelas pemerintah daerah ini ATR BPN tidak ada kemauan untuk bagaimana menyelesaikan konflik agraria. Jadi percuma kita bicara hari ini mimbar rakyat sampai berjam-jam, sampai semua teman-teman perwakilan aktivis menyampaikan bla 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 dan lain sebagainya. Pemerintah daerahnya saja ketika diundang tidak datang hari ini. Jadi apa yang perlu kita bicarakan hari ini? Mudah-mudahan ini direkam dan sampai kepada pemerintah daerah, sampai kepada bupati, sampai kepada sekda, sampai kepada DPRD, agar apa? Ya persoalan-persoalan seperti ini, isu-isu rakyat seperti ini yang harusnya mereka perhatikan, terlebih akan menjelang tahun politik. Jangan datang ke rumah, assalamualaikum, tolong dipilih dikasih 100.000, tapi tanahnya tidak dikasih kepastian hukum. Ini kan mental para politisi di kita, mental birokrasi di kita, ini kan jauh daripada harapan kita semua. Yang masyarakat butuhkan bukan pengenalan visi-misi yang sangat luar biasa, tapi tidak mampu mengejawantahkan dalam sebuah tindakan. Ini kan menjadi PR, problematika yang terjadi ketika kita mau berbicara bagaimana gerakan pengusaha reforma agraria yang berkeadilan di Kabupaten Sukabumi. Di antara kita mungkin satu narasi dan satu wawasan, satu pemahaman berbicara bagaimana bentuk reforma agraria yang berkeadilan itu, bagaimana bentuk reforma agraria sejati, bagaimana bentuk reforma agraria yang berkedaulatan. Ini kan persoalannya ada di birokrasi dan politisi-politisi kita, elit-elit tingkat daerah ini yang memang seolah-olah memahami tapi tidak memahami dan tidak mengerti substansi dan apa yang diperlukan oleh rakyat. Ini kan menjadi PR kita bersama, dan yang bisa melakukan itu, yang bisa mendobrak hal itu, untuk bagaimana mengingatkan kepada pemerintah daerah, teman-teman petani dan juga teman-teman mahasiswa ini harus melebur menjadi satu kekuatan. Seperti lagu Buruh Tani kan, buruh tani mahasiswa kaum miskin kota bersatu tak bisa dikalahkan, bukan begitu komandan?
Petani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi. Demi tugas suci yang mulia, hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita nyanyi kabarkan. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku revolusi pasti. Saya kira lagu itu kan kalau dimaknai sangat besar, terutama untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman petani. Namun sayang tadi saya sampaikan Bang, nanti ke depan mungkin untuk di tahun yang akan datang ini pemerintah daerah harus dihadirkan agar apa teman-teman juga menyampaikan enak langsung didengar dan langsung disampaikan, sehingga pemerintah daerah ini tidak ada alasan lagi untuk mereka bagaimana tidak menjalankan hal itu terkait reforma agraria. Nah, kemudian berbicara tadi, ide pertama yang harus disampaikan adalah berbicara bagaimana gagasan, berbicara bagaimana regulasi. Itu yang memang perlu disampaikan terhadap pemerintah daerah. Saya kira itu sudah cukup mungkin untuk bagaimana mewakili sedikit keluh kesah saya hari ini untuk bagaimana berbicara gerakan reforma agraria ini, untuk bagaimana mewujudkan berkeadilan di Sukabumi Raya ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf apabila salah-salah perucapan. Akhir kata, akhir kata mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, terutama pegiat-pegiat agraria, tetap berjalan, tetap melakukan konsolidasi rakyat, tetap melebur bersama rakyat. Karena tidak mungkin revolusi kita ini terbentuk jika tanpa land reform. Revolusi Indonesia tanpa land reform bagaikan gedung tanpa alas, bagaikan pohon tanpa akar, bagaikan omong besar tanpa isi. Jangan pernah mengganggu lahan yang sudah digarap oleh petani, karena sesungguhnya tanah itu untuk kaum tani, bukan untuk korporasi, bukan untuk yang mengatasnamakan kelompok tani. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf besar salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.